kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Putriana Rahmawati MSI, dosen tetap pada program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen Kemendiktiksaintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmasi Industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Farmasi Industri berisi tentang pokok bahasan terkait prinsip penjaminan mutu sediaan obat melalui cara penggunaan obat yang baik atau CPOB. Hal tersebut meliputi prinsip dan ruang lingkup CPOB, manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan sanitasi dan hygiene, proses produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan juga produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi, pelulusan parametris dan pelulusan uji real time, serta tren terkini dalam perkembangan industri farmasi di Indonesia. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif dengan mengintegrasikan metode pendekatan case-based learning dan problem-based learning, serta adanya kuliah tamu untuk topik-topik tertentu dari praktisi industri. Mahasiswa didorong untuk mendengarkan secara aktif dan terlibat dalam diskusi interaktif di setiap pertemuannya untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem mutu di industri farmasi, proses produksi, hingga pengawasan mutu. Pada mata kuliah ini, terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Mencakup CPMK 1 di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan hubungan antara komponen yang ada di dalam CPOB serta hubungannya dengan sistem mutu sediaan farmasi, tentunya dengan mengedepankan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan terkini. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip CPOB yang berkaitan dengan proses produksi, dan CPMK 3, mahasiswa harus mampu menjelaskan prinsip CPOB yang berkaitan dengan pengawasan dan pemastian mutu. Dari CPMK tersebut dapat diturunkan menjadi 4 sub CPMK, di mana sub CPMK yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan ruang lingkup CPOB dan prinsip CPOB dalam kaitannya dengan sistem mutu industri farmasi. Untuk sub CPMK yang kedua, di mana mahasiswa harus dapat menjelaskan prinsip CPOB yang terkait dengan proses produksi. Sub CPMK 3, mahasiswa harus mampu menjelaskan prinsip COB terkait dengan pengawasan mutu. Sub CPMK 4, mahasiswa harus mampu menjelaskan prinsip CPOB yang terkait dengan pemastian mutu. Dan terakhir, sub CPMK 5, di mana mahasiswa harus menguasai, harus mengenal tren terkini dalam perkembangan industri farmasi di Indonesia. Pada mata kuliah ini, terdapat penilaian yang dilakukan secara objektif dengan 3 komponen utama, yaitu UTS sebesar 35%, tugas 30%, dan UAS 35%. Penilaian tentu saja didasarkan pada ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan materi sesuai dengan indikator setiap pertemuan dengan kriteria penilaian kuantitatif melalui tes tertulis dan juga tugas. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, menyiapkan lulusan yang memahami standar industri farmasi terkini,
dan mampu menerapkan prinsip CPOB secara tepat dalam dunia kerja. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran kuliah farmasi industri dengan topik khusus yaitu Good Documentation Practice atau GDOP. Ya, sudah ya mengenai EGD-nya, nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut silahkan gitu ya. Jadi EGD ini menarik karena sebenarnya terlihatnya simpel gitu ya, tapi tidak semua industri farmasi itu langsung bisa follow terhadap perubahan yang ada gitu ya. Ada industri farmasi yang besar, mungkin modalnya juga banyak gitu ya. Ada industri farmasi yang misalnya baru merintis gitu ya. Kemudian alatnya belum selengkap, itu pasti akan menjadi struggle gitu ya. Dan kalian jangan lihat farmasi industri yang ada di Jabodetabek gitu ya, dia coba yang di luar Jawa gitu ya. Betapun mereka susah lah untuk survive mengenai aturan baru tersebut. Dan sekarang bahkan infonya di Finish Good udah dispesifikasikan ya Pak ya. Saat ini. Jadi saat ini BPOM itu mungkin trauma juga kali ya, yang disalahin BPOM-nya gimana sih, sampai ada isu ngapain beli obat yang ada BPOM-nya, atau yang ada BPOM-nya aja membahayakan gitu. Ya coba dibalik, apalagi kalau nggak ada BPOM-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian bisa mendengar isu-isu seperti itu. Nah, satu hal terakhir yang ingin saya highlight dari mata kuliah farmasi industri adalah mengenai Good Documentation Practice. Nah, Good Documentation Practice ini sebenarnya sudah dibahas ya oleh KDK. Nah, tapi karena kalian mau magang, saya mau titip pesan salah satunya adalah Good Documentation Practice, karena dimanapun kalian ditempatkan, di rumah sakit, di apotek, di industrinya, mau bagian marketing, mau bagian bikin konten, mau bagian R&D dan sebagainya, dokumentasi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kalian jaga. Jangan sampai kalian membawa nama Atma terus cara mendokumentasikan aja nggak bisa gitu ya. Dan ini sekalian juga persiapan kalian tahun depan akan skripsi, proposal ya. Nah sekarang lab sudah mulai dibenerin nih, mulai ngisi logbook dan lain sebagainya, kemudian data-data, raw data dan sebagainya itu harus didokumentasikan dengan baik ya. Nah, dalam Good Documentation Practice itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, mulai dari data integrity. Ada yang tahu data integrity? Data integritas, apa sih data integritas? Nah, dengar sebelumnya? Apa itu data integrity? Atau manusia yang berintegritas, apa sih maksudnya? Dia berintegritas, dia benar, dia sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagainya. Data integrity juga sama. Nah, prinsip yang kita bawa dari data integrity adalah aqua plus ya, atau aqua cacing ya. Kemudian ada parameter lainnya sampai ke computerization system ya, atau bahkan sekarang itu ada validasi sistem komputer ya. Di Pharma, di CPOB yang baru ada validasi sistem komputer. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai COA itu sendiri ya. Ini pasti sudah. Nah, apa itu singkatan dari apa sih? Ada yang masih ingat? Attributable. Apa itu attributable? Ada yang bisa jawab attributable? Atributnya tebel. Apa atribut? Kalau kalian sekolah, pakai seragam sekolah ya apa? Nah, di pakaian itu atribut yang kalian pakai apa? Name tag ya kan, pasti name tag. Nama sekolah, terus apa lagi? PIN dan sebagainya, itu kan atribut ya. Jadi setiap data itu ada atributnya ya. Nah, kita lihat atribut itu jadi setiap data yang kalian catat itu harus diketahui siapa yang menuliskan data tersebut. Mulai dari nama, inisial gitu ya kalau di industri farmasi, atau kode unik yang spesifik terhadap personal tertentu, ataupun juga signature, sign ya, tanda tangan. Contohnya seperti ini, misalnya ada batch record gitu, misalnya nanti kalian disuruh untuk menimbang gitu ya di industri farmasi. Nah, jangan lupa
cantumkan tanda tangan kalian, nama, tanggal jelas ya. Itu harus. Termasuk kalau kalian kerja di lab ya, harus dilakukan. Nah, beberapa industri farmasi juga sudah mulai menggunakan electronic batch record. Apa itu electronic batch record? Jadi batch recordnya nggak lagi di print ya, dia bentuknya kayak form yang harus kita isi. Nah, biasanya itu kita akan login terhadap login masuk ke dalam suatu akun. Nah, sehingga apapun yang kita catat itu akan terrecord sebagai kita yang mengisinya. Nah, salah satu hal penting dengan pengembangan e-batch record itu kalian tidak boleh meminjamkan apapun ke orang lain, meminjamkan akun, meminjamkan name tag, meminjamkan apa lagi ya? Kalau ada yang masuk pakai kotak mata itu bukain dong kunci X gitu ya, pakai mata misalnya atau pakai sidik jari. Tapi yang maksudnya orang lain bukan kalian. Nah, itu akan terdata sebagai diri kalian yang masuk gitu ya. Itu harus hati-hati nanti kalau di industri farmasi. Kemudian ada eligible. Eligible itu apa ya? Bisa dibaca. Ya, siapa yang tulisannya jelek? Saya. Yang tulisannya jelek gitu ya, tolong diperbaiki gitu. Karena tulisan jelek itu bukan ini art bu gitu ya. Tapi harus bisa dibaca. Parameternya bukan diri sendiri, tapi orang lain ya. Lihat orang lain bisa baca tulisan kamu atau tidak. Dan kalaupun misalnya ada perubahannya itu harus tercatat melalui audit trail. Tercatat itu mengenai apa yang diubah, jadi harus ketemu data sebelumnya apa, data setelahnya apa, siapa yang berubah dan kapan. Jadi kalau misalnya kalian mau menuliskan suhu misalnya ya, kalian diminta untuk mengecek suhu dari si chamber misalnya ya, suhu chamber. Yang suhu chamber, misalnya kalian usia 39,8, tapi ternyata salah, harusnya 41,2. Nah, cara mencoretnya itu tidak boleh full seperti ini. Jadi cukup satu garis dan dituliskan jawabannya, dituliskan suhu yang benar di bawahnya. Jadi masih harus terbaca apa sih sebelumnya yang kalian tulis dan diperbaiki menjadi apa. Jangan lupa dituliskan nama, tanda tangan, dan juga tanggal. Kalau perlu bahkan beberapa industri farmasi itu harus mencantumkan alasannya, reason kenapa kalian mengubah tersebut. Nggak boleh ditutupi pakai kertas baru. Nggak boleh misalnya menulisnya 8 tapi kalian tulisnya 0 terus kalian garisnya di tengah. Itu juga nggak boleh gitu ya, dimodif gitu ya. Terus misalnya 38,9 kalian menulisnya, coret terus cuma diperbaiki 9-nya aja, nggak boleh. Harus keseluruhan data sebagai satu package ya. Tapi tip X boleh nggak? Nggak boleh ya. Di industri farmasi itu sangat terbatas untuk menggunakan tip X. Dan kalau misalnya salahnya banyak gitu ya, masa kita garisin satu-satu, nggak perlu, cukup seperti ini ya. Itu yang harus kalian ingat dari eligible. Nah, ini adalah sistem audit trail. Sistem audit trail itu akan mendeteksi berubahnya apa menjadi apa gitu ya, siapa dan kapan. Sekalipun dia menggunakan sheet biasa gitu ya. Nah, biasanya pakai sistem edit history. Lalu ada contemporaneous. Apa itu contemporaneous? Tempo. Kalau tempo itu apa sih kaitannya? Waktu ya. Waktu itu maksudnya apa? Kalian beres nimbang hari ini jam 8, ya tulisnya di pre-lab hari ini juga jam 8 gitu ya. Jangan besoknya. Nah, kalau misalnya ada skripsi nih, mana data mentahnya? Bentar bu, gitu ya. Saya ingat dulu kejadian 2 hari yang lalu gitu. Iya, kalau benar gitu ya. Kalau misalnya lupa dan sebagainya, itu yang bermasalah. Maka contemporaneous itu adalah catat saat itu juga. Dan selanjutnya adalah original. Apa itu original? Original itu apa ya? Asli. Nah, datanya harus ada dalam bentuk aslinya. Contohnya apa? Misalnya kalian nimbang. Timbangannya itu connect sama printer. Nah, hasil timbang itu tinggal kalian print. Dan print outnya itu akan kalian tempelkan di label timbang. Ada yang suka nimbang terus nyetok dulu di post-it. Terus post-it itu masukin ke dalam saku lab. Terus udah itu hilang kemana.
terus teman-temannya tadi kayaknya 25 gram deh, terus suspensinya nggak jadi, terus gimana gitu ya root cause analisanya. Nah itu nggak boleh, apalagi nanti skripsi nggak boleh seperti itu ya. Misalnya terus dulu di post-it gitu ya, terus post-itnya nanti dibuang, terus nanti ini based on ingatan, itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir dari Alpha adalah akurat. Akurat itu adalah benar ya, jadi pastikan data yang ditulis itu adalah data yang benar. Misalnya kalian nimbang 500,02 tapi disuruhnya 500 gram, ya udah deh terus aja 500 gram. Itu tidak boleh seperti itu ya. Atau misalnya tertukar nih 500,02 malah tulisnya 500,20. Apa yang harus dilakukan nih kalau udah ketulis 500,20? Dicoret, caranya gimana? Gimana cara nyornya? Satu garis saja ya, satu garis dimana 500,20 itu masih kelihatan, terus tulis data yang benarnya di sampingnya gitu ya. Jangan lupa tuliskan nama dan tanggal. Nah, tambahan plus-plusnya itu apa? Yang pertama itu complete. Complete itu apa ya? Artinya selesai, lengkap, semuanya tertulis. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, bikin surat pesanan, apa ini yang salah ya? Apa yang salah di sini? Yang tadi ngomongin unsur komplit. Apa? Ya, ini ada tabel kosong. Gak boleh dibiarkan tabel kosong seperti ini, gitu ya. Harus diapain? Harus diisi. Kalau nggak ada isinya, nggak ada keterangannya. Di strip ya, di strip. Jadi tidak boleh ada lembar kosong, karena lembar kosong itu akan menimbulkan pertanyaan, ini udah diperiksa atau belum, gitu ya, atau nggak ada isinya atau apa, gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah seperti ini, ya. Jadi dicoret untuk label yang belumnya, sekaligus juga untuk mencegah terjadinya kecurangan tertentu, ya. Misalnya kalau di sini ada pemesanan terus bagian bawahnya kosong, gitu ya, kan masih bisa diisi. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten itu artinya sekuensial, runut gitu ya. Enduring dan available. Enduring itu artinya tahan lama ya. Semua data yang kalian cantumkan itu harus tahan lama. Jangan misalnya, tuh hilang bu, naruhnya di post-it, terus post-itnya basah dan seterusnya. Dan available. Available itu artinya apa? Bisa diakses kapanpun. Biasanya kalau di industri farmasi, kapan kita butuh akses mendadak? Kalau ada audit BPOM gitu ya, audit internal, atau misalnya orangnya udah resign gitu ya, terus karena orangnya udah resign, metode analisanya nggak ada, hilang gitu. Nggak boleh ya, mesti sekali orang yang baru yang mau menggantikannya. Jadi harus available. Nah, ini juga sesuatu hal yang ingin mulai saya galakan nih di lab untuk skripsi. Mulai gunakan pulpen warna biru. Kenapa ya pulpennya biru? Kenapa nggak hitam? Kira-kira prinsipnya apa ya? Kalau pulpen biru untuk membedakan dengan hasil print, hasil fotokopi. Pertama itu ya, original. Jadi tidak semua dokumen di industri farmasi itu boleh dikopi secara bebas ya. Ada beberapa dokumen yang boleh dikopi hanya oleh QA saja dan peredarannya itu dikontrol, dicap kontrol kopi. Biasanya kalau fotokopian warnanya hitam kan, tapi diketahui QA dikasih cap warna biru, tulisannya control copy, gitu ya. Jadi untuk dokumen asli, membedakan dokumen asli dengan dokumen copy, mulai biasakan pakai pulpen warna biru, gitu ya. Apakah boleh pakai merah, kuning, hijau? Enggak ya, tidak profesional dan sangat sulit untuk melihatnya. Kemudian yang ketiga ini salahnya apa ya? Pakai gel atau pakai spidol, boleh nggak ya? Pakai pulpen gel atau pulpen spidol, seperti ini. Atau seperti ini nih, kayak Soekarno misalnya, ada Soekarno pakai pulpen cinta, boleh nggak? Enggak, kenapa? Kenapa kira-kira? Kalian ada catatan yang waktu zaman SMP atau SMA-nya pakai pulpen gel? Apa yang kalian lihat sekarang? Tembus. Luntur ya, luntur, berbayang, pudar gitu ya. Jadi kalau pulpen gel itu ketika disimpan dalam jangka waktu lama, dia itu menjadi luntur dan berbayang. Bening kalau berbayang doang, kalau dia tembus ke halaman bawahnya,
gitu ya. Jadi merusaknya bisa beberapa halaman, sehingga membuat datanya tidak lagi bisa dilihat. Berarti tidak memenuhi injury, ya. Kalau pakai pensil boleh nggak? Enggak. Apa yang tidak terpenuhi kalau kita pakai pensil? Bisa dihapus, ya. Kita nggak tahu itu data benar atau tidak, datanya original atau tidak, dan seterusnya. Nah, sedangkan beberapa dokumen di industri farmasi itu walaupun sekarang sudah mulai langsung di scan, ya, masih ada tuh yang menyimpan hard copy-nya dalam jangka waktu lama, bisa sampai 5 tahun, ya, 5 tahunan. Nah, terus form gitu ya, itu biasanya menggunakan sampul yang cukup tebal gitu ya untuk menjaga isi di dalamnya, dan diberikan halaman 1/8 misalnya. Nah, itu juga yang harus kalian lakukan di laporan, ya. Jadi laporan itu biasakan menggunakan halaman berapa dari berapa untuk menjamin apa? Komplit, untuk menjamin tidak ada halaman yang hilang. Dan setiap dokumen itu akan diberikan nama, ya. Nah, ini prinsip yang harus kalian ingat di industri farmasi adalah write what you do and do what you write, ya. Jadi tulis apapun yang kamu lakukan dan lakukan apapun yang kamu tulis. Jadi kalau datang ke lab, makanya sekarang itu dibiasakan ya, harus ya kalian membuat pre-lab dulu, baru boleh nge-lab. Habis itu tulis datanya di pre-lab, baru bikin laporan. Itu adalah prinsip yang akan kalian pakai terus-menerus sampai ke jenjang bekerja dan seterusnya. Beberapa anak skripsi gitu ya, kalau misalnya bimbingan ditanya raw datanya mana, gitu ya. Kemarin saya ngelakuinnya ini Bu, tuh sambil ngeliatnya ke atas, ke langit-langit gitu ya. Nah, kalau kayak gitu jatuhnya bukan bimbingan, tapi cuma curhat gitu ya. Cuma curhat ke teman, kemarin kamu ngapain aja gitu ya, seru nggak di lab dan seterusnya. Kalau ngomong gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ngomongin data gitu ya, mau kita brainstorming terhadap suatu kejadian, nah itu bawa data yang berintegritas. Salah satunya dengan Aqua Cace. Itu yang untuk Aqua Plus. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, nah terakhir kita mau kuis. Kuisnya nanti ada 3 pemenang. Kuisnya pakai Kahoot. Nah, silakan keluarkan device masing-masing. Kuisnya tentang apa? 2, berarti tentang EGDEG, dengan vertical development, sama terkait dengan integrity data. Ya, silakan join. Pakai nama asli ya, jangan nama samaran, nama TikTok, nama Instagram. Pakai nama asli. Selanjut. Selanjut. Soalnya ada 10, terus setiap soal ada boleh baca 20 detik. Udah join semuanya? Oh, ada yang udah mulai sidang hari ini ya? Ada ya? Yang 2023 mulai magang kapan ya? 3 Agustus. Oke. Minggu depan UAS ya, 13 ya. Oke. Oke, semua sudah join? 45? Nih, coba lihat ya. Daryl, Masyita, Naomi. Naomi itu Naomi ya, Mas? Oke, sudah semua? Apa? Sekian
video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah Farmasi Industri pada program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Tentunya video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu syarat dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses penilaian. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.